Bab 2137. Dua pedang, aku percaya kamu. 1. Tumbang. Hingga mati pria paruh baya itu pun tidak mengerti bagaimana dia tumbang. Mileye yang berada di samping menyingkirkan pedang biru gaib, kemudian kembali ke menara kecil dan terus berlatih. Di bawah, sekelompok master sekte ilahi saling menatap dengan linglung. Lembah Raja Dewa. Di dalam aula pohon, Ginimu sedang berbaring di sebuah kursi rotan dengan kaki kanan menyilang pada kaki kiri, mata sedikit tertutup, dan tangan kanannya mengetuk kursi rotan yang berada di sampingnya dengan pelan. Pada saat ini, Erika mau memasuki aula pohon. Wajahnya tampak muram. Guru, orang yang berada di gunung telah tumbang. Jari ketukan Gini pun berhenti. Beberapa saat kemudian, dia berbisik, bagaimana tumbangnya? Erika ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dikatakan bahwa dia menyentuh pedang yang berada di tangan Mileye, kemudian musnah tanpa suara. Gini sedikit mengernyit, menyentuh pedang saja. Erika menganggukkan kepala, iya. Setelah terdiam lama, Gini berkata dengan lembut, meskipun orang ini bukan orang dari gunung, tapi dia juga bukan orang biasa. Erika berkata dengan suara yang berat, Guru, aku telah memeriksa orang ini secara detail. Orang ini berasal dari peradaban tahap kedua, dia. Gini tiba-tiba menggelengkan kepala, ini menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Erika menganggukkan kepala, memang, orang ini memiliki banyak sisi yang misteri, terutama pedang yang berada di tangannya. Dikatakan bahwa ketika dia memegang pedang, kebal terhadap tekanan ruang waktu dan jurang ruang waktu. Gini menyipitkan matanya, benarkah? Erika menganggukkan kepala, seharusnya benar. Setelah lama terdiam, Gini berkata, orang-orang gunung tidak akan mengampuninya, kita lihat saja nanti. Erika menganggukkan kepala, lalu mundur. Aula Sendian. Pada saat ini, Alfredmu telah mengetahui bahwa orang gunung itu telah tumbang. Ketika mendengar berita itu, dia menghelakan nafas lega. Beruntung. Dia sangat senang bahwa dirinya tidak naik ke atas dan menyerang Mileye, jika tidak, dia mungkin akan mati. Generasi kedua. Bocah ini benar-benar adalah generasi kedua. Di dalam menara kecil. Pada hari ini, Mileye yang sedang berlatih tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, dia menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan pupil mata darah. Saat melihat pupil mata darah, Mileye terpana. Saat ini, pupil mata darah telah mencapai alam takdir. Ketika melihat Mileye, pupil mata darah perlahan-lahan mengeluarkan manisan hau. Dia menjilat manisan hau tersebut dan berkata, kamu tampaknya sangat kaget. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kamu begitu cepat mencapai alam takdir. Pupil mata darah mengedipkan mata, cepat ya. Mileye tercengang, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Sekarang dia tiba-tiba teringat bahwa meskipun di luar hanya berlalu 7 atau 8 hari, tetapi di dalam menara sudah berlalu 7 atau 80 tahun. Meskipun demikian, ini juga termasuk cepat. Pupil darah-darah ini tidak sederhana. Pupil mata darah tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah mencapai tahap 20? Mileye menganggukkan kepala. Dia telah mencapai tahap 20 sekarang. Setelah segel menara kecil dibuka, kecepatan kultivasinya benar-benar luar biasa. Pada saat ini, pupil mata darah tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sutra ilahi muncul di tangannya. Dia menatap Mileye, benda ini sangat bagus, apakah kamu menginginkannya? Mileye menatap sutra ilahi dan berkata, ini sepertinya memang milikku, kan? Pupil mata darah berkedip, kemudian menyerahkannya kepada Mileye, maksudku, jika kamu tidak menginginkannya, berikan padaku.
Mileye langsung menyimpan sutra ilahi tersebut. Gadis kecil ini parah sekali. Pada saat ini, pupil murid mata darah bertanya lagi, bisa pinjam pedangmu untuk aku main sebentar? Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia menatap pupil mata darah dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin main dengan pedang ini? Pupil mata darah menganggukkan kepala, lihat-lihat saja. Mileye tersenyum, lalu menyerahkan pedang biru gaib kepada pupil mata darah yang sedang memegang pedang biru gaib. Beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening, tidak ada reaksi. Mileye tersenyum dan berkata, pedang ini hanya bisa digunakan oleh aku saja. Pupil mata darah melirik Mileye, lalu mengembalikan pedang tersebut kepada Mileye, adikmu yang membuat untukmu. Mileye menganggukkan kepala. Pupil mata darah itu menjilat manisan Hao, lalu berkata, minta dia buatkan satu untukku juga lah. Mileye tercengang, lalu berkata, mengapa? Pupil mata darah berkata dengan serius, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Ayahmu adalah ayahku, bukankah adikmu adalah adikku juga? Mileye. Pupil mata darah berkata lagi, ada masalahkah? Mileye tertawa dan berkata, menurutmu? Pupil mata darah berpikir sejenak, lalu berkata, jika aku menjadi kuat, aku dapat bantu kamu bertarung. Jadi, kamu membantuku berarti membantu dirimu sendiri. Mileye menepuk bahu pupil mata darah dengan pelan, aku mengandalkan keusilan ini untuk bertahan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, pupil mata darah sedang menjilat manisan Hao dan tidak berbicara. Di waktu berikutnya, Mileye mulai berlari ke alam infernal. Nyatanya, setelah segel pedang biru gaib dibuka, tingkatan alam tidak begitu penting baginya lagi. Misalnya, ruang waktu Nine, bahkan master dari tahap ke-10 alam takdir juga tidak dapat mengguncang ruang waktu Nine, tetapi dia bisa. Tetapi, dia masih harus menjalani proses ini. Dia tidak ingin memikirkan masalah mengandalkan benda asing lagi, sekarang dia hanya ingin hidup. Jika menuruti metode ayah, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh dunia nyata yang kejam ini. Tetapi Mileye tidak tahu bahwa pada saat ini, orang-orang dari ruang waktu Aula Sendian sedang mencarinya dengan panik. Bersambung. Bab 2138. Dua pedang, aku percaya kamu. 2. Dunia manapun dapat memasuki ruang waktu Nine. Oleh karena itu, setelah Mileye meninggalkan ruang waktu Nine, Calyx agak tak berdaya. Karena dia menyadari bahwa dia tidak tahu Mileye berada di alam semesta mana. Setelah mengetahui bahwa Mileye dapat mendistorsi ruang waktu Nine, Master ruang waktu Aula Sentian menjadi heboh. Mereka telah mempelajari seumur hidup hanya ingin mengetahui ruang waktu Nine saja, tetapi tidak ada perkembangan apapun. Ruang waktu Nine ini adalah penghalang bagi semua master alam takdir. Selama kamu dapat memahami ruang waktu Nine ini, berarti kamu memiliki kesempatan untuk menerobos alam takdir dan mencapai tingkatan baru yang tinggi. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih belum memahami ruang waktu Nine ini. Walaupun distorsi ruang waktu yang sederhana, mereka juga tidak sanggup melakukannya, apalagi menyatu dengannya. Dan sekarang, seseorang dapat mendistorsi ruang waktu Nine. Master dari seluruh ruang waktu Aula Sendian menjadi heboh. Di dunia yang tidak dikenal, Calyx tersenyum kecut. Jika dia tidak dapat menemukan Mileye, tetua-tetua ruang waktu Aula Sendian benar-benar akan membunuhnya. Dia juga tidak berdaya. Ketika Mileye mengatakan dia ingin pergi,
Kalix juga berpikir untuk menahannya. Tapi masalahnya adalah dia tidak berani. Perlu diketahui, dia hampir dimusnahkannya. Sungguh sulit. Beberapa saat kemudian, Kalix berbalik dan pergi. Lanjut mencarinya. 10 hari kemudian, seorang wanita muncul di awan sekte ilahi. Wanita itu mengenakan jubah putih dengan rambut kepang, alisnya tebal dan lurus ke atas, dipenuhi jiwa kepahlawanan. Di samping wanita itu berdiri seorang pemuda. Pria itu mengenakan jubah brokat, tubuhnya tegak, dan matanya setajam pisau. Wanita itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak pernah menyangka di dunia peradaban yang rendah ini akan ada orang yang lahir dengan takdir tahap 9. Berbicara tentang hal ini, dia melihat pria yang berada di sampingnya, Kak Joseph, "Bagaimana menurutmu?" Pria bernama Joseph Xiao ini berkata sambil tersenyum, "Ini memang sedikit tidak normal, kemungkinan latar belakang orang ini juga tidak sederhana." Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, "Generasi kedua." Joseph tersenyum dan berkata, "Garis darah khusus, lahir dengan takdir tahap ke-9. Orang seperti ini, jika dia bukan generasi kedua, memangnya apa? Sepertinya kita harus hati-hati." Wanita itu terkekeh, "Kak Joseph, dalam hal kekuatan dan latar belakang, siapa yang bisa bandingkan denganmu? Kamu dilahirkan dengan garis darah Dewa Api, garis darah terkuat di dunia. Hal yang paling penting adalah kamu juga memiliki fisik ruang waktu kedua di dunia." Berbicara tentang hal ini, dia menggelengkan kepala dan tersenyum. "Hal yang paling menakutkan adalah kamu telah membangunkan jiwa hantu." Joseph menggelengkan kepala dan tersenyum, "Nona Catherine, kamu memuji aku seperti ini, kutebak kamu pasti ingin aku pergi jumpa ketua sekte Y ini terlebih dahulu. Alangkah baiknya adalah aku bertarung dengan ketua sekte Y ini sampai kedua belah pihak cedera, kemudian kamu datang untuk menuai keuntungan, kan?" Catherine hendak berbicara. Joseph tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nona Catherine, aku hanya bercanda saja." "Mana mungkin Nona Catherine begitu jahat? Aku hanya bercanda." Catherine tersenyum dan berkata, "Kak Joseph mengatakan bahwa kedua belah pihak akan cedera jika bertarung. Aku tidak merasa bahwa ketua sekte Y dapat mengancam Kak Joseph. Menurut pengetahuanku, tingkatan alam ketua sekte Y tampaknya hanya tahap 17 saja, bahkan tidak termasuk alam roh dewa dan Kak Joseph sekarang sudah takdir tahap 6. Mengenai backingan ketua sekte Y yang berada di belakang, siapa bisa melampaui Kak Joseph?" Joseph tertawa terbahak-bahak, "Nona Catherine, kamu mengatakan demikian, aku sudah agak melayang." Catherine melirik Joseph, tetapi tidak berbicara. Joseph tiba-tiba tertawa dan berkata, "Dia lahir dengan takdir tahap 9, dan memiliki garis darah khusus juga. Nona Catherine, jika kamu bisa mendapatkan takdir lain dan melahap garis darah lain, cekak." Mengatakan sampai sini, dia tidak melanjutkan lagi. Catherine tersenyum simpul, "Tuan Joseph, apakah kamu tidak tergoda? Meskipun garis darah klan yang kamu adalah top nomor 1, tetapi aku mendengar bahwa garis darah ketua sekte Y sangat istimewa. Jika kamu dapat melahap garis darahnya, mungkin garis darah kamu dapat menekan seluruh anggota klan Xiao. Apalagi ketua sekte Y adalah seorang yang terlahir dengan takdir tahap 9. Jika kamu bisa mendapatkannya, cekak." Berbicara tentang ini, keduanya saling menatap dan tersenyum, masing-masing memiliki niat sendiri. Pada saat ini, ruang hampa yang jauh tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, seorang pria keluar dengan rambut panjang dan selendang, lalu tersenyum sinis. Melihat pria itu, Catherine tersenyum simpul, ternyata adalah Kak Anthony. Pria bernama Anthony yang tersenyum dan berkata, "Kupikir aku datang terlambat. Tidak menyangka kalian belum melakukan apa-apa. Mengapa?"
Semua sedang menungguku. Joseph berkata sambil tersenyum, Kak Anthony, kami berdua sedikit keberatan, jadi kami tidak berani melakukannya. Anthony tertawa, kenapa? Ingin aku bertindak duluan? Joseph tersenyum dan berkata, silakan. Anthony melirik Joseph dan Catherine, lalu menggelengkan kepala dengan jijik. Hidup kalian berdua benar-benar lelah. Masalah yang sederhana harus begitu perhitungan, sungguh membosankan. Jika kalian tidak mau bertindak, aku yang bertindak saja. Saat mengatakan demikian, dia berbalik dan melihat ke bawah, menginjak kaki kanannya, dan tertawa keras, Mileye, aku tahu kamu diam-diam sedang mengintip kami, cepat keluar, biarkan aku memukulmu sampai mati. Suaranya seperti guntur yang mengguncang langit. Di tengah suara tawa keras dari Anthony, Mileye keluar perlahan-lahan, dan berjalan ke depan Anthony dan berkata sambil tersenyum, oke. Saat mengatakan itu, tubuhnya langsung menjadi ilusi. Detik berikutnya, dia memasuki ruang waktu Nine. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia memegang pedang dan mengibas dengan pelan, ruang waktu Nine langsung terdistorsi. Ketika melihat adegan ini, wajah ketiganya langsung berubah seketika. Mendistorsi ruang dan waktu Nine yang berat. Mileye melirik Anthony, Joseph dan Catherine, kemudian berkata sambil tersenyum, kalian bertiga maju bersama-sama saja. Saat mengatakan demikian, dia menatap Anthony dan tersenyum simpul, kalau dua pedang, aku percaya kamu. Bersambung.